Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya Rafida Salma, peserta dari kursus Mahir Pembina Pramuka tingkat lanjutan dari PPK Prajabatan UNS tahun 2024, akan mewawancarai salah satu pembina penggalan dari salah satu pangkalan sekolah di Kabupaten Jepara, yakni bersama Kak Sanawi. Nanti kita akan perkenalan lebih lanjut dengan beliau sendiri, dan hari ini kita akan berbincang sedikit terkait pembinaan kepramukaan atau pembinaan pramuka penggalan di pangkalan beliau ini. Nah, langsung saja kita kenalan terlebih dahulu dengan Kak Sanawi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Sanawi dari pembina pangkalan penggalan MTSS Sari dan Kecamatan, mana di MTSS Sari dan Kecamatan Ulangan Jepara ini ada pangkalan pramuka. Baik, cukup Kak. Iya, jadi Kak Sanawi ini pembina putra di pangkalan MTS Hashim Asy'ari pada golongan penggalan. Nah, langsung saja ya Kak. Ya. Untuk pertanyaan pertama ini terkait SKU, SKK dan juga SPG. Nah, seperti kita ketahui bersama ya teman-teman, tentu di setiap pangkalan ini ada uji SKU, SKK dan SPG sesuai dengan ketentuan kepramukaan. Nah, kalau di pangkalan kakak ini rutin melaksanakan ujian tersebut atau bagaimana? Lalu bagaimana caranya memotivasi anak didik untuk mengikuti ujian tersebut? Alhamdulillah di pangkalan MTS Hashim Asy'ari Kalbujang Wetan Walahan Jepara ini itu rutin dilaksanakan uji SKU itu bagi anak didik yang akan naik tingkat, baik itu dari penggalan ramu ke rakit atau dari rakit ke trap. Sementara yang sudah aktif untuk melaksanakan dilaksanakan adalah uji SKK. Sedangkan untuk uji SKK itu masih dalam tahap on progress, itu yang dilaksanakan. Jadi di MTS Hashim Asy'ari ini sementara baru uji SKU, untuk uji SKK dan SPG masih bertahap begitu ya? Iya. Tahap. Nah, lalu untuk pengujian SKU tadi yang sudah berjalan, itu pelaksanaannya bagaimana Kak? Untuk pelaksanaannya itu adalah penyelesaian SKU itu biasanya dilaksanakan melalui ujian-ujian, yaitu dengan cara informal oleh pembina atau pembantu pembina. Sedangkan yang tentunya itu adalah di luar jam sekolah. Kenapa? Ya, ini karena biasanya di masa-masa untuk yang latihan secara rutin. Nah, ujian ini itu dilaksanakan secara individual, yaitu dengan cara personal, diperhatikan satu-satu. Nah, setelah anak didik selesai dilaksanakan ujian, itu mereka berhak untuk mendapatkan sebuah pengesahan, itu berupa TKU. Gimana? Itu adalah sebagai tanda penghargaan setelah adanya ujian ini. Kemudian dilaksanakan upacara pelantikan. Nah, itu ya. Oke, jadi ternyata pelaksanaan uji SKU ini di pangkalan MTS Hashim Asy'ari dilakukan secara rutin pada jam-jam di luar sekolah, khususnya di latihan rutin, biasanya seminggu sekali ya teman-teman. Iya. Oke, next ke pertanyaan yang masuk ke dalam aspek program kerja. Nah, tentu setiap dewan penggalang atau bahkan setiap pembina di masing-masing pangkalan itu memiliki program kerja untuk meningkatkan potensi para pramukanya. Nah, program kerja apa saja sih Kak yang ada di pangkalan MTS Hashim Asy'ari?
Untuk program kerja di MTS Hasyim Asy'ari Kabupaten Lanjepara ini itu sebenarnya banyak sekali. Ya, kami itu biasanya mengelompokkan menjadi program-program, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada juga yang bersifat tahunan. Jadi program mingguan itu terdiri dari latihan sifatnya rutin. Nah, kemudian pertemuan dengan penggalang dan ujian kecakapan. Program bulanan itu terdiri dari bakti masyarakat dengan cara mengumpulkan dana sosial. Lalu dana sosial ini disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Itu yang dilakukan. Gimana masyarakat tersebut biasanya itu memang yang sifatnya terkena musibah atau bencana. Nah, sedangkan untuk program tahunan ini sifatnya itu fleksibel, lentur, itu jadi tidak mengikat. Nah, biasanya mengikuti event dari sifatnya dari kuaran, dan juga atau warcap. Nah, kalau kuaran itu tingkatnya adalah kecamatan, kalau warcap itu tingkatnya adalah kabupaten atau wali kota. Nah, itu tingkat-tingkat. Misalnya seperti jambore, kemudian ada lomba tingkat dan lain sebagainya itu. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman. Khususnya yang paling bagus yang perlu kita soroti itu yang bakti masyarakat. Ternyata menjadi program bulanan atau yang bisa kita sebut dengan program rutinan begitu ya. Dan tentu tidak lupa selain dari anak-anak pramuka MTS Hasyim Asy'ari ini melakukan kegiatan rutin di pangkalannya sendiri, tentu keluar begitu ya Kak, untuk mengikuti event-event yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan gerakan pramuka di lingkungan sekitar begitu ya. Oke, selanjutnya nih, lalu regu-regu yang ada di pangkalan MTS Hasyim Asy'ari ini apakah sering terlibat dalam kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh kuaran atau mungkin dari kuarcap? Apakah mereka memiliki motivasi kuat begitu Kak? Ya, dari tempat kami itu memang anaknya selalu aktif untuk berpartisipasi, baik itu dalam mengikuti kegiatan dari kuaran atau dari kuarcap. Namun semua itu kadang-kadang ada kendala, ya, misalnya untuk menyesuaikan dana pendukung. Ini dana pendukung itu banyak sekali, ya, itu apakah itu berupa pendanaan atau mungkin berupa barang-barang dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi hambatan, ya. Pertama itu adalah dari juga kesiapan mengenai anak didik kami, dan juga event-event yang kami absen itu juga dapat mengikutinya dengan yang lain itu. Oke, jadi walaupun nih motivasi atau semangat dari anak didik tinggi, tentu dari pangkalan membutuhkan suntikan dana begitu ya Kak, untuk mendukung program-program yang mungkin bisa diikuti dari luar seperti kuaran ataupun kuarcap gitu ya. Oke, jadi cukup menjadi masalah utama yang biasanya kita temui sehari-hari ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada aspek postur pembina. Postur pembina yang ada pada diri kakak sendiri selama membina kepramukaan di pangkalan nih. Nah, apakah kakak menerapkan sistem among yang biasanya kita dengar atau tidak asing nih dari Ki Hajar Dewantara di lingkungan gerakan pramuka?
Ya, tentu saja itu memang dalam lingkungan pendidikan, terutama pada lingkungan pendidikan tingkat MTS, memang membutuhkan adanya ya dari prinsip dari Ki Hajar Dewantara Engangso Songtulodo Tuturi Handayani, ya itu memang prinsip pada sistem Among memang yang ada di dalam kepramukaan. Hal tersebut itu dapat membantu kami di mana dalam memberikan pembinaan, ada bimbingan dan motivasi dari kepada anak-anak didik kami. Oke, jadi sistem Among itu tentu menjadi hal yang esensial ya. Ya. Penting sekali untuk dimiliki oleh para pembina begitu ya Kak, untuk membangun jiwa kepramukaan, jiwa kedisiplinan anak-anak. Oke. Nah, tentu seperti kita ketahui bersama, saat ini kita memasuki era modern yang semua tanpa batas, baik itu sosial media, lingkungan sosial nyata sendiri, ataupun bahkan pergaulan anak-anak, terutama pramuka penggalangan anak-anak usia remaja begitu ya Kak. Nah, bagaimana Kakak bisa konsisten dalam membina anak didik, khususnya pramuka penggalangan di MTS Hashim Asy'ari, dan bagaimana cara memotivasi mereka agar masih tetap tertarik dengan kegiatan kepramukaan? Itu ya. Untuk hal yang pertama ini dilakukan adalah dengan cara berpegang teguh pada prinsip dasar dan metode tentang masalah kepramukaan. Nah, sebagai pembina juga tetap harus memperhatikan mengenai adanya 3 pilar itu. Nah, apa 3 pilar itu? Yakni modern, yang pertama, yang kedua itu pilar yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah taat pada kode tentang kehormatan pramuka. Nah, itu mengenai dari tentang pada pramuka. Oke, jadi ada 3 pilar yang harus dipegang oleh pembina, khususnya dalam membina pramuka di era modern ini ya Kak. Tadi modern, bermanfaat, dan juga yang terakhir adalah taat pada kode kehormatan pramuka. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke aspek metode membina. Nah, selama membina pramuka penggalang di usia remaja ini, apakah Kakak memiliki salah satu metode khusus? Dan biasanya apa sih metode yang Kakak terapkan begitu? Mengenai itu kepramukaan ini memang harus melakukan adanya metode itu. Masalahnya apa? Kalau tidak dengan menggunakan metode kita ngawur, tidak mengenai pada sasaran tersebut, maka sifat saya sebagai pembina itu sifatnya adalah fleksibel, ya, tidak terpatok pada hal yang sifatnya hanya itu saja, ya, jadi selalu berkembang. Ya. Ini biasanya hanya berpedoman pada prinsip learning, doing, yakni belajar sambil melakukan. Nah, jadi sifatnya akan lebih giat sekali. Nah, misalnya contoh ketika menyampaikan materi sandi morse, nah, kemudian ini saya memfasilitasi anak untuk membawa alat pendukung. Contoh misalnya alat pendukungnya pada sandi morse tersebut itu misalnya satu adalah mengenai adanya peluit, yang kedua itu adanya bendera. Nah, itu adalah alat-alat pendukung yang digunakan untuk sandi morse itu. Oleh karena itu dengan adanya ini anak-anak itu lebih suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh
lembaga MTS Asyari mengenai tentang pramuka penggalang ini. Oke, jadi walaupun materi kepramukaan ini sudah ada, sudah tersedia, sebagai pembina Kak Sanawi ini tetap menggunakan metode membina yang lebih fleksibel begitu ya. Dan tadi yang disampaikan adalah tentang metode yang berkaitan dengan learning by doing atau belajar sambil melakukan. Seperti contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sanawi. Oke, cukup bagus karena bisa membangkitkan semangat anak-anak zaman sekarang gitu ya Kak. Nah, kita masuk ke aspek selanjutnya teman-teman terkait aspek dunia penggalang. Di pangkalan kakak ini apakah memiliki dewan penggalang atau biasanya itu disebut dengan kepengurusan begitu Kak? Ya jelas itu tentu saja. Memang kami itu kan memiliki dewan penggalang, di mana dewan penggalang ini dipimpin oleh namanya Pratama. Ya. Dan ada pengurusan lainnya, itu tidak hanya Pratama saja, ada pengurusan lainnya, dan juga kami memiliki agama yang di bawah itu ada Regu. Oke, jadi memang walaupun terdiri dari pembina dan juga anak didik, ada anak didik yang dibentuk secara khusus namanya Dewan Penggalang, dan itu sudah ada di pangkalan MTS Asyari begitu ya Kak. Oke, next pada aspek problematika pengelolaan hidup dan juga pembinaan pramuka penggalang. Nah, selama menjadi pembina di pangkalan MTS Asyari, tentu seperti yang tadi kakak sampaikan ada hambatan-hambatan dalam membina pramuka penggalang. Nah, kira-kira hambatan apa yang sering terjadi atau sering ditemui oleh kakak begitu? Iya. Ini karena memang anak penggalang, ya kan usianya memang masih ya dikatakan masih gemilang. Maka anak ini itu sangat aktif dan memang penuh dengan liku-liku dan teka-teki, gimana kadang-kadang kami itu ya sifatnya agak kewalahan dalam merespon anak-anak yang sifatnya ya kata-kata atau tingkah laku dan sebagainya terhadap anak ya istilahnya terhadap kakak. Yes, maka mungkin kadang-kadang itu lelah sekali karena memang punya anak itu aktif. Namun ya kami sebagai pembina itu memiliki kewajiban untuk mengontrol emosi. Ya, itu adalah memang yang harus dimiliki oleh seorang pembina. Jadi mereka agar tetap pada jalurnya. Ini biasanya kami fokuskan kembali pada perhatian mereka pada hal yang sifatnya mereka sukai. Apa itu yang mereka sukai? Contoh misalnya mereka ingin berkelompok dalam baris berbaris. Nah, itu kami fasilitasi itu. Jadi sesuai dengan karakter usianya begitu ya Kak. Pramuka penggalang yang aktif itu bisa menjadi poin positif juga, tetapi memiliki hambatan bagi pembina. Ada masalah yang perlu dipecahkan. Oke, jadi Kak Sanawi ini berusaha untuk tetap memfokuskan perhatian mereka sesuai dengan apa yang disukai begitu ya Kak. Oke, jadi itu bisa jadi ilmu untuk kita ya teman-teman, bagaimana cara membina pramuka penggalang yang usianya itu terkadang sangat mudah berubah dan penuh teka-teki tentunya. Oke, sepertinya ini aspek terakhir ya Kak. Masuk ke aspek strategi pengelolaan gudeg. Nah, tadi kita sudah berbincang terkait hambatannya, dan sekarang kita masuk ke tips atau trik dalam mengelola gudeg serta membina para pramuka penggalang. Nah, tentu kakak pasti punya cara-cara atau strategi yang diterapkan untuk membina pramuka dan mengelola gudeg. Kalau boleh tahu strategi apa yang kakak terapkan? Dari gudeg kami itu menerapkan ya, kami sebagai
sebagai pembina itu bagaimana caranya ini anak-anak itu lebih aktif dalam mencari informasi-informasi yang sifatnya adalah event-event yang akan diikuti dari pangkalan kami itu. Supaya anak lebih aktif. Nah, ini misalnya terlebih event-event yang berbasis kompetensi. Nah, iya, kompetisi ya, kompetisi ya, Perlombaan begitu ya. sifatnya perlombaan. Nah, maka kami harus mengikutinya karena dapat memberikan motivasi, sifatnya adalah anak didik untuk mengukir kemajuan dan prestasi anak. Nah, ini supaya anak kegiatannya sifatnya adalah aktif dan mendapatkan pengalaman yang lebih jauh mengenai tentang kepramukaan dan lain sebagainya. Oke, jadi strateginya cukup menggiurkan ya, karena memotivasi anak untuk mengikuti kegiatan yang berbasis lomba, dan itu menjadi salah satu motivasi besar untuk anak-anak yang suka tantangan, khususnya di usia pramuka penggalan. Oke, jadi cukup sering ya Kak ikut event-event lomba, dan tentu ada reward untuk mereka begitu ya? Iya, sering itu. Jadi untuk memotivasi anak itu yang lebih maju, memang diadakan mengikuti event-event itu, dan sebagai imbalannya ini adalah dari prestasi tersebut ya, ini semacam ada hadiah itu dan lain sebagainya. Oke, nah tentu ini banyak sekali ilmu yang bisa saya serap khususnya sebagai calon pembina kelak di Pramuka Penggalan ini, dan saya cukup memiliki insight baru dari Kak Sanawi yang sudah membina di Pangkalan MTS Hashim Asy'ari Walahan Jepara. Oke, saya rasa cukup ya Kak untuk sesi bincang-bincang siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu ya Kak. Semoga ada kesempatan untuk bertemu kembali. Baik, cukup sekian teman-teman untuk sesi wawancara sebagai pemenuhan tugas saya sebagai peserta KML PPG UNS. Saya tutup dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.